Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Haqiqatud Dakwah As-Salafiyah oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas dakwah salafiyah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita lanjutkan halaman 24. Sebagaimana tadi disampaikan, masih berkaitan dengan dakwah salafiyah, bukan seperti yang dituduhkan. Di antaranya dituduh suka mengkafirkan, terutama yang berkaitan dengan tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar ringkasan yang kita telah sampaikan, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Allah berfirman, hendaklah engkau berhukum dengan yang diturunkan oleh Allah. Sekali lagi, setiap muslim muslimah, apalagi ahlus sunnah, apalagi salafi, wajib meyakini hukum Allah wajib diterapkan, wajib berhukum dengan hukum Allah. Kemudian yang kedua, hukum Allah ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga yang berkaitan dengan hal ini, bahwasanya hukum Allah meliputi segala bidang kehidupan. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat berharga, Minhaj Firqatin Najiyah, menyebutkan di antara bidang yang wajib berhukum dengan hukum Allah, masalah akidah. Wajib berhukum dengan hukum Allah dalam masalah akidah. Yang kedua, berhukum dengan hukum Allah dalam masalah ibadah. Berhukum dengan hukum Allah dalam masalah muamalah. Berhukum dengan hukum Allah dalam masalah al-hudud. Jadi sekali lagi, hukum Allah mencakup segala bidang kehidupan manusia. Kemudian poin yang berikutnya, seandainya ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah,
Ahlus Sunnah tidak mengkafirkannya secara mutlak. Dua poin ini tadi yang terakhir yang sangat membedakan Ahlus Sunnah as-Salafiyin dengan kelompok takfiriyin, khawarij ataupun teroris. Sama-sama mengatakan berhukum dengan hukum Allah wajib, sama. Hukum Allah pada Al-Quran dan Sunnah, iya sama. Tapi yang terakhir itu, mereka hanya menyempitkan hukum Allah pada hukum pemerintahan saja. Paham ya? Kata mereka wajib pemimpin berhukum dengan hukum Allah, menegakkan al-hudud. Itu saja. Ya. Padahal hukum Allah luas. Makanya tidak aneh ketika mereka katanya berjuang, berjihad, mereka mengambil segala cara. Yang halal, yang haram tidak peduli. Karena apa tadi? Menyempitkan hukum pada hukum pemerintahan saja. Contoh misalnya kan sering kita dengarkan seorang teroris, ya, laki-laki pakai apa? Pakai cadar, pakai apa? Baju perempuan untuk apa? Menyamar. Apakah itu hukum Allah? Laki-laki pakai baju perempuan? Hah? Ini sekali lagi yang dalam benak mereka hukum Allah pada hukum pemerintahan saja. Ahlus Sunnah tidak. Hukum Allah dalam semua bidang agama, dalam berakidah, berjihad harus berhukum dengan hukum Allah berdasarkan qala Allah wa qala ar-Rasul SAW. Kemudian bedanya tadi, kalau Ahlus Sunnah tidak gegabah mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Beda dengan kelompok takfiriyin, ya, khawarij ataupun teroris yang mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir secara mutlak tanpa perincian. Dan ini yang sudah kita bahas ya di awal pembahasan ini, meskipun belum tuntas karena banyak syubhat-syubhat dalam bab ini. Di antaranya kalau kita murajaah sedikit, ya, masih ingat dah antum ini. Paling enggak biar gak ngantuk lah. Taib. Apa hukumnya orang yang merubah, mengganti hukum Allah yang disahkan dengan al-hukmul mubaddal atau tabdil, mengganti hukum Allah? Apa hukum orang yang mengganti hukum Allah? Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah, iya, silakan Pak. Dia meyakini bahwa hukumnya dibuatnya itu lebih baik dari hukum Allah. Baik, kita tampung dulu. Yang lain, aina syabab. Nah, yang muda masa kalah sama yang sudah sepuh. Jazakumullah khair. Nah, baik, kita tampung dulu. Sudah cukup sampai di sini? Nggak ada yang jawab lagi? Baik, silakan. Baru menisbatkannya sebagai Kufur akbar. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Ya, sebetulnya nggak ada yang salah tadi dari 3 jawaban ini. Cuma perlu dirinci. Ya, sudah kita sampaikan bahwasanya istilah mengganti hukum Allah, ya, itu bisa kufur akbar, bisa kufur kecil. Kalau orang itu merubah hukum Allah atau mengganti hukum Allah, atau bahasa Arabnya tabdil hukmillah atau tabdil syariatillah, tanpa menisbatkannya kepada hukum Allah, kufur asghar. Contoh, maling ditangkap, dicambuk 10 kali. Misalnya, ya, sedangkan dalam syariat Islam, wasariqu wasariqatu faqta'u aydihum. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua apa? Tangan mereka. Hukum Islam mengatakan maling, ya, tentunya dengan syarat-syarat tertentu itu dipotong tangannya. Itu hukum Allah.
Orang ini mengganti, enggak, dicambuk saja. Paham? Titik sampai di situ. Maka ini namanya tadi kufur al-asghar. Tapi kalau dia mengatakan hukum cambuk ini hukum Allah, paham? Maka ini yang dikatakan para ulama tabdil hukum yang hukumnya kufur akbar. Paham sampai di sini? Paham enggak? Kalau sekedar mengganti hukum Allah sama dengan istilah berhukum dengan selain hukum Allah. Paham ya? Ini kufur kecil. Tapi kalau dia sudah merubah hukum Allah tadi dan ditambah ini syarat utamanya dikatakan kufur akbar kalau menisbatkannya kepada hukum Allah. Ini hukum cambuk bagi pencuri adalah hukum syariat Allah. Maka ini kata para ulama kufur al-akbar. Paham? Ini yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Dan ini kita sampaikan juga, kita tegaskan karena ada yang gagal paham tentang bab ini. Dan ini salah satu pintu masuk kelompok teroris al-Khawarij. Ya, dan alhamdulillah sudah pernah kita bantah statement yang berkaitan dengan ini. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sampailah kita kepada pembahasan terakhir kemarin tentang pelaku dosa besar. Ada sebagian masyayikh, istilahnya syekh, dan gak semua syekh itu salafi ahlu sunnah salah satu masyayikh dari kelompok harokah, kelompok pergerakan, yang mereka atau diantaranya dia mengatakan orang yang berbuat dosa dan terus menerus berbuat dosa itu keluar dari al-Islam. Itu poin terakhir yang kita bahas. Kita baca sedikit sekali lagi halaman 24. Fayuqalu in haqiqata hadzal qaul khawarij. Ada ungkapan alaisal musirru ala tarki wajibin yu'addu jahidan fayakfur bil juhud alladhi kaffara bil ulama. Ungkapan yang di atasnya, bukankah orang yang terus menerus meninggalkan kewajiban, misalnya meninggalkan puasa Ramadan, misalnya nggak pernah puasa Ramadan, maka dia dianggap mendustakan hukum Allah, maka dia kafir karena pendustaannya tersebut yang telah dikafirkan oleh para ahli ulama. Jadi ini main kaidah sendiri. Ini sekali lagi tadi ungkapan kelompok harokah. Mereka membuat kaidah sendiri, orang yang berbuat dosa dan terus menerus berbuat dosa sama dengan orang yang mendustakan hukum Allah. Yang mendustakan hukum Allah sama dengan kafir. Nah, ini kaidah yang batil, dibantah oleh Syekh Abdul Aziz Rayis. Inna haqiqata hadzal qaul khawarij. Ungkapan tadi itu ungkapannya kelompok khawarij al-mukafirina bil ma'asi, yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Lakinnau akhrajal batil fi thawbin jadid. Namun orang-orang ini publikasikannya dalam baju yang baru, dalam casing yang baru. Kalau orang Khawarij dulu mengatakan pelaku zina kafir. Paham ya? Pelaku zina kafir. Peminum khamar kafir. Jelas ini ucapan kelompok Khawarij. Nah, Khawarij kontemporer istilahnya mengatakan pelaku dosa besar dan dia terus menerus berbuat dosa itu sama dengan orang yang mendustakan hukum Allah, dan yang mendustakan hukum Allah kafir. Paham ya? Jadi sekali lagi, sebetulnya intinya sama dengan Khawarij, cuma ditambahi dengan istilahnya bersilat lidah. Mendustakan hukum Allah kafir, iya. Cuma kata-kata orang berbuat dosa dan terus menerus berbuat dosa, apakah dikatakan mendustakan hukum Allah? Tidak bisa. Makanya dibantah oleh para ulama. Ini adalah ucapan kelompok al-Khawarij
yang intinya mengkafirkan dosa besar. Dan ini salah satu bahayanya syubhat, yaitu apa? Tersembunyi. Namanya syubhat kan samar-samar. Tadi ungkapan ya kita biar antum lebih melek lagi istilahnya. Tadi ada dua bagian ungkapan yang kita bantah ini. Orang yang berbuat dosa dan terus menerus berbuat dosa sama dengan mendustakan hukum Allah. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, barang siapa yang mendustakan hukum Allah sama dengan kafir. Ada dua bagian, ya, dua bagian. Dua-duanya salah, dua-duanya benar, atau salah satunya benar, salah satunya salah. Multiple choice. A, B, C. Nah, paham pertanyaannya? Nah, silakan dijawab, dipilih A, B, C. Dua-duanya salah, dua-duanya benar, atau salah satu benar, salah satu salah. A, C. Yang lain? Yang lain wallahu a'lam, alhamdulillah. Ya, ahsantum, jazakumullah khair. Iya, ini namanya syubhat. Mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Bagian yang terakhir benar. Yang mendustakan hukum Allah kafir. Itu adalah contoh-contoh kekafiran. Kafir at-takdzib, mendustakan. Tapi bagian yang pertama ini, siapa yang mengatakan orang yang terus-menerus berbuat dosa sama dengan mendustakan hukum Allah? Kaidah dari mana? Apakah ada dalilnya? Apakah ada salafnya? Sedangkan Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa yang selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Meskipun dia terus-menerus berbuat dosa besar, zina, minum minuman keras, atau berjudi, ya, atau sekarang apa? Ya, judol ya. Ya. Saatnya sampai mati, ya, dia megang apa? HP-nya main judi online misalnya, sampai mati demikian. Tapi masih ada tauhid, tidak berbuat syirik. Allah katakan ada harapan untuk apa? Diampuni. Kok ini dikatakan yang terus-menerus berbuat dosa sama dengan mendustakan hukum Allah? Yang mendustakan hukum Allah dia kafir. Ini kaidah apa? Yang bid'ah. Ini sekali lagi yang dikatakan oleh Syekh, ini hakikatnya ucapan Khawarij cuma dibungkus, di casing dengan casing yang baru. Naudzubillahi min dzalik. Wa sadaqallahu al-qail yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Sungguh benar firman Allah, di antara syubhat ataupun ciri khas ahlul bid'ah ataupun musuh-musuh dakwah tauhid, dakwah sunnah, sebagian mereka membisikkan kepada yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia. Maka seorang muslim muslimah, apalagi seorang ahlus sunnah salafi, harus teliti, harus betul-betul menimbang segala satu dengan qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh tertipu dengan propaganda slogan yang indah. Harus betul-betul ditimbang dengan qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, inna kutubal i'tiqad li ahli sunnah tuqarrir annahu la yakfur ahadun bidzambin. Sesungguhnya kitab-kitab akidah ahlu sunnah telah menyatakan bahwa pelaku dosa tidak kafir. Itu tadi dosa selain apa? Syirik. Pada waktu hari Sabtu kemarin, pagi kita ada kajian di Rawangmangun, syarah akidah Thahawiyah. Sampai pada pembahasan ini juga Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, kami Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat, dari kaum muslimin, hanya karena sebab dosa. Maksudnya dosa selain syirik, kecuali kalau dia menghalalkannya. Kalau dia berzina, na'udzubillah min dzalik, tapi dia meyakini itu haram, ya, itu dosa. Dan itu secara umum pelaku maksiat demikian.
ada perasaan apa? Salah. Ya. Ini adalah pelaku dosa besar yang masih ada harapan diampuni meskipun belum bertobat sampai mati. Dan dia tetap muslim mukmin. Akidah Ahlussunnah sepakat demikian. Pelaku dosa besar di dunia statusnya mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Atau dia mukmin kurang imannya. Sekali lagi ini ijma' salaf, ijma' Ahlussunnah dalam kitab akidah pasti ya dicantumkan pembahasan yang satu ini. Atau banyak kitab akidah yang membahas masalah yang satu seperti dalam kitab tadi Al-Aqidah atau Hawiyah. Demikian pula dalam akidah Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari menulis kitab akidah seperti yang diriwayatkan, dinukilkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan wa kanu la yukafiruna ahadan bidzambin liqaulihi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya mereka yang dimaksud adalah guru-guru beliau yang lebih dari 1000, mereka sepakat tidak mengkafirkan seorang pun dari umat Islam karena perbuatan dosanya. Ya, sekali lagi dengan dalil innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Bahkan dalam Sahih Bukhari, ya, kalau nanti antum lihat mungkin di sini ada Sahih Bukhari, ada Kitabul Iman, bab tentang iman. Ada bab atau fasal al-ma'asi min amril jahiliyah la yakfur murtakibuha illa bisyirk. Maksiat itu termasuk perangai jahiliyah. Tidak kafir pelakunya kecuali dengan kesyirikan. Jadi intinya dosa ada dua. Dosa yang mengeluarkan dari Islam, menjadikan pelakunya kafir murtad. Ada pula dosa yang tidak mengeluarkan dari apa? Islam. Ini beda dengan kelompok Al-Khawarij. Kalau Al-Khawarij semua dosa besar khususnya ya mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Ini para ulama pun mencantumkan pembahasan ini dalam kitab akidah tadi untuk membantah kelompok Al-Khawarij. Dan sekarang muncul ya ucapan statement Khawarij namun dibungkus dengan bungkusan kayaknya itu bagian dari dakwah salafiyah. Ya, kalau kita mau langsung to the point, yang dimaksud oleh Syekh, ini nanti akan ada isyaratnya. Seorang syekh yang mengatakan dosa besar kalau terus dilakukan itu pelakunya kafir, namanya Dr. Safar Hawali, dosen di Ummul Qura, ya, kota Mekah, murid dari Muhammad Qutb, saudaranya Sayyid Qutb. Ya, Safar Hawali, ya, ini yang kata pak ulama pertama kali menuduh Syekh Albani murji'ah. Paham ya? Sekali lagi nanti akan ada isyarat, nanti ada bukunya, dan Syekh Abdul Aziz Ra'i juga membantah statement-statement dari Dr. Safar Hawali tersebut. Paham tuh? Ya. Ini sekali lagi yang harus betul-betul dipahami. Dan Syekh Abdul Malik Ramadhani dulu nggak salah pernah kita bahas di sini, yaitu tentang khurafat haroki, ciri-ciri kelompok harokah. Nah, diantaranya membantah Dr. Safar Hawali. Dia yang dulu pernah meramal jatuhnya Yahudi atau yang dikatakan orang Israel tahun 2012. Sekarang tahun berapa? Ya, bahkan Syekh Abdul Malik Ramadhani menyatakan ini kahin dukun. Ya, karena apa? Meramal ya masa depan waktu itu. Ya, dan beliau menyebutkan Dr. Safar Hawali itu dia nggak tahu punya web yang menisbatkan dirinya kepada salafiyin. Naudzubillah min dzalik, padahal pemikirannya apa? Ya, khariji, pengikut al-khawarij. Maka hati-hati, casingnya casing salafi, tapi apa? Dalamnya haroki takfiri khariji, pengikut al-khawarij. Di sini
ya dalam kitabnya namanya Dhahiyatul Irja, dia mencantumkan pelaku riba, ya kalau terus-menerus berbuat riba itu sama dengan mendustakan hukum Allah, yang mendustakan hukum Allah sama dengan kafir. Nah, ini yang dibantah oleh Syekh. Kata beliau, semua kitab akidah atau hampir kitab-kitab akidah salaf menyatakan pelaku dosa tidak kafir kecuali dosa syirik atau pembatal-pembatal keislaman. Adapun dosa riba, zina tidak bisa menjadikan orang apa? Keluar dari Islam kecuali kalau dia menghalalkannya. Sebagaimana kata Imam Tahawi tadi, selama tidak menghalalkannya. Kalau dia mengatakan zina, riba, minuman keras itu halal, baru ini namanya apa? Kufur akbar. Ya. Meskipun sudah pernah kita sampaikan, ini kita membahas hukum secara umum. Bang, adapun si B, si C-nya, maka apa? Serahkan kepada para ulama. Karena laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Kaidah para ulama, tidak semua yang jatuh ke dalam ucapan, keyakinan, perbuatan kufur bisa langsung dikafirkan. Ada syurutut takfir muayyan. Ada syarat-syarat pengkafiran secara individu si B, si C-nya. Di antaranya berakal. Misalnya ada orang gila di jalan ngomong, ya, minuman keras, mungkin dia juga menyebutkan mereknya. Itu halal, nggak haram misalnya. Apakah antum ente kafir? Hah? Orang gila antum kafir kan? Ya, sekali lagi nggak semua. Ya, sebagaimana misalnya anak kecil, dia belum balik, nggak paham misalnya Al-Qur'an, dia lempar. Ya, bahkan mungkin lebih dari itu. Menghina Al-Quran sebetulnya perbuatannya jelek, ya, kufur. Apakah anak kecil antum kafir kan? Hah? Ya, sekali lagi, ini pembahasan takfir muayyan pernah kita sampaikan juga di sini. Intinya, ulama ahli sunnah mereka punya kaidah-kaidah dalam pengkafiran, tidak sama dengan khawarij. Ya, kalau mau dirinci, diulang lagi. Yang pertama berkaitan dengan perbuatan, ucapan, keyakinan, apakah kufur besar atau tidak. Ya, ini sesuai dengan dalil. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-kufru haqqullah tsumma rasulihi yasbutu la biqauli fulani. Kufur atau tidaknya itu tergantung dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dalil dari sunnah Rasulullah SAW dengan nas, bukan dengan pendapat-pendapat si B, si C. Zina kufur akbar atau kufur kecil? Nah, maksiat kufur kecil. Ya, sebagaimana Allah mengatakan azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Perempuan dan laki yang berzina sebelum menikah cambuk 100 kali. Kalau dia kafir, murtad karena perzinahannya, hukumannya bukan cambuk, namun apa? Hukum mati. Man badala dinahu, pencurian tadi. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, mencuri dosa besar. Apakah dikatakan orangnya kafir? Kalau kafir, yang dipotong bukan tangannya, namun apa? Lehernya. Maka ketika Allah mengatakan laki-laki perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya, ini menunjukkan pencurian tidak mengeluarkan dari al-Islam. Paham tuh? Paham? Baik. Kita lanjutkan. Walam tadkur anal israr kufrun. Tidak ada satupun kitab akidah salaf yang mengatakan pelaku dosa besar kalau terus menerus berbuat dosa besar tersebut dia kafir. Nggak ada. Sekali lagi, semua kitab akidah yang membahas masalah ini mengatakan la nukafir ahadan min ahlil kitab bidzambin ma lam yastahil. Imam Al-Muzani, kitab akidahnya apa? Ada yang bisa jawab? Kitab akidah Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Apa judul kitabnya? Antum katanya Syafi'i. Nah, apa kitab akidah Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, ya ikhwan. Salafi
yang sejati itu harus paham betul masalah akidah. Itu ciri khas dakwah salafiyah. Minimal tadi tahu referensi-referensi kitab akidah salaf ahlus sunnah wal jamaah. Nah, apalagi yang mazhabnya Syafi'i. Kitab Syarhu As-Sunnah, Syarh Sunnah oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah. Beberapa saat yang lalu dulu beberapa lama kita pernah mengkaji kitab Syarh Sunnah Imam Muzani dengan syarah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad di TV Roja dulu. Mungkin bisa didengarkan kalau mau rekamannya. Intinya dalam kitab tersebut Imam Al-Muzani mengatakan wal imsaku an takfiri sahibi al-ma'asi, tidak mengkafirkan pelaku maksiat. Itu sekali lagi ijma' salaf ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada satupun kata-kata dalam kitab tersebut yang terus-menerus berbuat dosa dia kafir, tidak ada. Itu bid'ahnya tadi kelompok Khawarij, diantaranya Safar Al-Hawali, dosen di Ummul Qura. Wallahu alam kalau sekarang. Kemudian bal thabata an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma kama kharrajau Ibnu Jarir fi tafsirihi annahu la saghirata mal israr. Bahkan telah sahih ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Abdullah bin Abbas berkata, tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Ai annaha mal israr takunu kabira. Kalau terus dilakukan akan menjadi besar. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz di syarahnya di sini, falam yajal isral kufran. Beliau Ibn Abbas tidak mengatakan yang terus-menerus itu kafir, tidak ada. Fa kaifa yuqarrir hadza wa yazum annahu manhajun salafi. Bagaimana orang itu mengatakan, mengklaim ini adalah manhaj salaf, padahal tidak ada salaf satupun yang mengkafirkan pelaku dosa besar meskipun dia tidak bertobat sampai mati misalnya. Enggak ada. Ulama salaf sepakat perbuatan dosa, pelaku dosa besar itu kalaupun mati belum bertobat masih dibawa kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni langsung dan masuk surga langsung. Atau kalau Allah berkehendak, Allah azab di neraka namun tidak kekal di dalam api. Itu ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau, wassalaf lam yadhkuru fi kutubihim. Sekali lagi kaidah tadi, yang berbuat dosa dan terus menerus berbuat dosa sama dengan mendustakan hukum Allah, yang mendustakan hukum Allah kafir. Sekali lagi tidak ada ungkapan itu sama sekali dalam kitab-kitab akidah as-salaf. Bal ta'silatuhum wa taqiratuhum annal khawarij humul ladzina yukaffiruna bidzunub. Bahkan yang ada dalam kitab-kitab akidah tersebut, mereka salah mengatakan kelompok khawarij lah yang mengkafirkan kaum muslimin gara-gara berbuat dosa. Wa hada min jumlatil dzunub. Dan ini termasuk bagian daripada dosa, memakan riba atau bermuamalah dengan cara riba itu dosa. Namun seandainya dia mati tetap dalam keadaan bermuamalah dengan riba, dia tidak kafir. Sekali lagi ini yang ada pada kitab akidah salaf. Wa hada min jumlatidz dzunub. Itla nakla atharia anis salaf yukhriju minadz dzunub ilal mukaffirat. Tidak ada satu periwayat dari salaf yang mengeluarkan pelaku dosa menjadi kafir atau keluar dari Islam. Wa ma dhannu min takfir Ibnu Taimiyah. Ini ada pembahasan baru. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kalau Anda mau tanya ke antum, orang yang berbuat dosa kalau terus menerus berbuat dosa, apakah masih mukmin atau sudah kafir? Yakin? Terus menerus loh ya, sampai mati loh ya. Tetap. Apa dalilnya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika
Dan juga dalilnya tadi apa? Ijma salaf. Dari mana kita tahu ijma salaf? Dari kitab akidah. Ya, kitab akidah itu sudah kita sampaikan di awal kitab ini, bahwasanya kalau kita mau tahu manhaj salaf, ijma salaf, kembali kepada kitab akidah. Itu ijma mereka. Dan ijma hujjah, dalil. Selain Al-Quran dan Sunnah, dalilnya apa? Ijma salaf mengatakan pelaku dosa besar tidak keluar dari al-Islam. Nah, sekarang ada syubhat yang baru. Ya, ada pembahasan baru. Wa ma dhannuhu min takfir Ibnu Taimiyah li adamil iltizam dalilan lahum. Mereka ini asal comot ucapan ulama agar cocok dengan keyakinan mereka. Ya, mereka tadi punya keyakinan yang terus-menerus berbuat dosa besar kafir. Ya, mereka menemu ungkapan Ibnu Taimiyah yang dikira mendukung ucapan mereka. Padahal itu kegagalan paham mereka. Mereka salah paham. Yaitu apa? Istilah al-iltizam. Ibnu Taimiyah mengatakan nanti barang siapa yang tidak beriltizam terhadap suatu kewajiban, maka dia kafir. Ya, sekali lagi yang difokuskan di sini pembahasan apa makna iltizam. Mungkin antum pernah enggak ya ngaku, antum angkat tangan lah. Siapa yang pernah mendengar orang ini multazim? Pernah enggak dengar istilah itu? Hah? Enggak pernah. Alhamdulillah kalau enggak pernah. Kalau di kalangan sebagian santri atau mungkin sebagian penuntut ilmu, ya terutama waktu kita mungkin di Medina, kalau melihat ada orang dia cingkrang, dia jenggotan, dia mungkin rajin ke masjid, ini Masya Allah, orangnya multazim. Pernah nggak dengar istilah itu? Nggak pernah. Baik. Ini istilah yang keliru. Syekh Muhammad bin Utsaimin juga menyalahkan istilah itu. Yang benar orang itu mustaqim, ya lurus di atas ya ibadah istilahnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumas taqom. Istiqomah orangnya mustaqim. Kata-kata multazim ini ada dua ya versi maknanya. Nanti akan disampaikan. Cuma intinya kelompok harokah yang mengkafirkan pelaku dosa besar itu mereka terkadang berdalih dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang istilahnya ada kata-kata barang siapa yang tidak beriltizam terhadap perintah ini maka dia kafir. Ya, mari kita pahami apa makna iltizam yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah tadi. Kata Syekh, hadza minal jahli awil inad. Membawa ucapan Ibnu Taimiyah untuk melegalkan ucapan mereka tadi termasuk kejahilan atau ngeyel lah istilahnya. Li'anna muradahu bi adamil iltizam tarkut ta'ati lidafi'in aqadiyin kufriyin kal iba ya wa takfir wal i'rad kama bayyanahu Ibnu Taimiyah nafsuhu. Kata beliau, sesungguhnya Ibnu Taimiyah ketika mengatakan orang itu tidak beriltizam, itu maknanya dia meninggalkan ketaatan kepada Allah karena ada sebab ya dalam hatinya seperti dia apa? Sombong. Sebagaimana apa? Iblis menolak perintah apa? Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong menentang perintah Allah tersebut, menolak perintah Allah, maka apa? Dia kafir. Sekedar tidak melaksanakan tidak kafir, tapi kalau ditambah dengan keyakinan dalam hati atau sebab dalam hati dia tidak mau menjalankan ketaatan tersebut karena kesombongannya, maka ini kana minal kafirin. Paham ya? Jadi kata-kata orang itu, ini ungkapan Ibnu Taimiyah yang disalahpahami oleh sebagian orang. Dan ini juga pernah kita dapati dalam sebagian syubhat kelompok harokah di majalah-majalah mereka. Ibnu Taimiyah itu mengkafirkan orang yang nggak berhukum dengan hukum Allah dengan kata-kata yang tidak beriltizam itu kafir. Maksudnya nggak beriltizam itu dia tidak meyakini akan kewajibannya dan dia tentunya meninggalkan. Contoh, dia nanti akan ada pembahasan masa sholat.
dia tidak beriltizam untuk sholat, ya, dan dia meninggalkan sholat, maka dia kafir. Di situ yang ditekankan oleh para ulama, Ibnu Taimiyah mengatakan dia tidak meyakini kewajiban sholat. Paham? Paham tidak? Ya, kalau orang itu tidak beriltizam sholat, artinya tidak meyakini wajibnya sholat, maka dia apa? Kafir. Adapun sekedar tidak sholat, dalam hatinya tetap meyakini kewajiban sholat, di situ ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengkafirkan seperti Imam Ahmad, ada yang tidak mengkafirkan seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Paham dari sini? Paham tidak? Kalau nggak paham, kita lah ulangi lagi, tidak apa-apa. Daripada kita lanjutkan, sudah sampai Surabaya, antum masih belum paham. Baik, jadi sekali lagi, anak ulang. Ini ada syubhat, ya, masih sambung dengan pembahasan tadi. Sebagian masyayikh kelompok Harokah mengatakan tadi yang terus-menerus berbuat dosa, dia kafir. Paham ya? Dibantah oleh para ulama. Kemudian mereka mendapati ucapan Ibnu Taimiyah yang seolah-olah mendukung ucapan mereka tadi. Katanya Ibnu Taimiyah mengatakan yang tidak beriltizam itu keluar dari al-Islam alias kafir. Ya. Nah, ini yang dibantah oleh Syekh Abdul Aziz. Kata-kata Ibnu Taimiyah yang tidak beriltizam itu bukan sekedar meninggalkan perintah Allah, tapi plus ada keyakinan yang kufur dalam hatinya. Yaitu apa? Dia berpaling dari agama Allah atau dia mendustakan kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama, kalau kita mau tambahkan, ulama mengatakan kufur akbar ada 6. Kufur akbar ada 6 macam. Yang pertama, kufur juhud. Kufur juhud yaitu mendustakan dengan lisan namun hati tetap meyakini. Yang kedua, kufur takdzib. Kufur takdzib mendustakan dengan lisan dan hati. Mendustakan dengan lisan dan hati. Yang ketiga, kufur nifak. Insyaallah semua paham. Apa kufur nifak itu? Mendustakan dengan hati, meyakini dengan apa? Lisan. Kufur nifak munafik. Yang keempat, kufur al-i'rad. Kufur berpaling. Kufur berpaling, tidak mau tahu tentang Islam, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengenalnya sama sekali. Ini namanya kufur i'rad. Berpaling, al-i'rad. Kemudian yang kelima, kufur al-istikbar. Kufur sombong, aba wastakbar tadi. Yang keberapa sekarang? Yang sekarang keberapa? 5 atau 6? Kufur juhud, kufur takdzib, kufur nifak, kufur i'rad. Yang kelima kufur al-istikbar. Sekarang yang ke-6 berarti kan? Kufur asyak, kufur ragu. Meragukan Islam ini benar satu-satunya agama yang hak atau tidak. Nah, ragu. Ragu apakah Quran ini betul-betul huda linnas atau ragu tentang rukun-rukun iman misalnya. Ini kufur yang apa? Al-akbar. Paham ya? Jadi itu berbagai macam bentuk kufur. Orang itu meninggalkan perintah Allah kalau diiringi dengan salah satu kufur tadi, ya jelas kafir. Itu namanya tidak beriltizam. Paham ya? Dia sholat, tapi dia ragu. Sholat ini enggak cuma karangan Nabi Muhammad. Cuma karangannya ya ulama. Ragu dia, betul-betul wajib atau enggak? Atau ragu, diwajibkan oleh Allah atau tidak. Ini sekali lagi,
yang dimaksud oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah tidak beriltizam, tidak meyakini akan apa? Kewajibannya. Namun orang-orang itu menyalahpahami, dikatakan tidak beriltizam itu tidak melaksanakan. Kan beda, tidak meyakini dengan tidak apa? Melaksanakan. Orang dia seperti tadi, dia minum khamr, meyakini khamr haram. Ini maksiat. Tapi kalau ada orang dia nggak pernah minum khamr, cuma meyakini khamr itu halal. Apa hukumnya? Kufur akbar. Lebih baik yang pertama dan yang kedua. Ini minum sampai mati dalam keadaan menegak minuman keras misalnya, naudzubillah min dzalik. Tapi dia merasa, meyakini itu haram. Mana yang lebih baik? Yang ini atau yang kedua? Dia nggak pernah minum sama sekali, tapi dia mengatakan khamr halal. Mana yang lebih baik? Nggak ada yang baik sebetulnya. Yang lebih, cuma kalau dibandingkan ya yang lebih baik yang pertama. Ini sekali lagi bukan bentuk meremehkan dosa, tidak, namun perbandingan antara mana yang lebih dahsyat ya bahayanya. Ya inilah, dan ini juga menunjukkan pentingnya akidah. Ya. Ini orang luar biasa, perbuatan maksiatnya sampai mati dia dalam keadaan berbuat dosa besar, belum bertobat, tapi dia masih meyakini akidahnya, mengatakan khamr haram. Ini akidahnya sudah rusak. Khamr halal, tapi nggak minum. Sekali lagi ini menunjukkan bagaimana pentingnya akidah. Dan sekaligus bahayanya penyimpangan dalam al-akidah. Kalau nggak kafir, ya mubtadi. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kata Syekh, kama bayyanahu Ibnu Taimiyah nafsuhu. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri. Falaisa muradifan litarki al-mustamir kama yatasawwaru ba'dhum. Kata-kata tidak beriltizam yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bukan seperti yang digambarkan, yang dipahami oleh orang-orang harokah seperti Safar Hawari tadi. Qala rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, wa takfiru tarikis shalah huwal masyhur al-mathur an jumhuri salaf minas sahabati wa tabi'in. Mengkafirkan orang yang enggak sholat itu adalah pendapat yang masyhur, yang diriwayatkan dari kebanyakan salaf, dari kalangan sahabat dan para tabi'in. Ini sudah kita sampaikan, dalam masa ini ada khilaf antara para ulama. Imam Ahmad mengkafirkan, Imam Syafi'i tidak mengkafirkan. Ini seperti yang dinukilkan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabil Hadits. Ini termasuk khilaf ijtihadi di antara para al-ulama. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, wa mauridun niza' huwa fi man aqarra biwujubiha wal tazama fi'laha. Ini ada kata-kata wal tazama fi'laha walam yaf'alha. Barang siapa yang mengikrarkan kewajibannya dan dia mengiltizamkan kewajiban perbuatan sholat tersebut, meyakini kewajibannya dalam hati, namun dia tidak melakukannya, tidak sholat. Ini yang dijadikan khilaf oleh para ulama. Jadi kata-kata orang itu tidak beriltizam dengan sholat, bukan meninggalkan sholat, tapi tidak meyakini kewajiban apa? Makanya beliau mengatakan setelahnya walam yaf'alha. Dia mengiltizam dalam hatinya, tapi di anggota perbuatannya dia tidak melakukannya. Berarti maksud tidak mengiltizamkan, yaitu tidak meyakini kewajiban sholat. Tapi kalau dia meyakini sholat itu wajib, namun tidak melakukannya, baru itu khilaf di antara para ulama. Kalau orang itu nggak meyakini sholat itu wajib, hukumnya apa? Kafir, sepakat ijma ulama, nggak ada khilaf. Sekali lagi ini intinya pembahasannya, kata-kata iltazama fi'laha ini yang disalahpahami oleh kelompok harokah dan menjadikan mereka terus dengan keyakinannya yang berbuat dosa dan terus berbuat dosa dikatakan kafir.
Padahal yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah, orang itu tidak beriltizam, tidak meyakini akan kewajiban berhukum dengan hukum Allah. Kemudian ta'amal qaulahu iltazama fi'laha wa lam yaf'alha. Orang itu mengiltizam salat, yaitu maksudnya tadi mewajibkan, meyakini kewajiban salat dalam dirinya, namun dia tidak melaksanakan salat. Yufidu anna ma'nal iltizam ghaira ma'nal mudawama 'alal fi'li. Faqad yakun rajul multaziman laha lakinnahu lam yaf'alha. Sekali lagi maknanya tadi, orang itu meyakini akan kewajibannya namun tidak melaksanakannya. Fal iltizam 'alal yambani 'ala tarki al-kufr akbar amrun aqdiyun qalbiyun la fi'liyun. Maka yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah yang dikatakan kufur akbar kalau tidak beriltizam itu berkaitan dengan keyakinan dalam hati. Ya, orang itu terus-menerus dalam dosa, tapi dalam hatinya dia meyakini itu ya dosa, tidak kafir. Kalau dalam hatinya meyakini itu halal, seandainya pun nggak pernah melakukannya, tetap dia kafir. Nah, lidah lama arada Ibnu Taimiyah at-ta'bir bil iltizam al-fi'li qayyadahu bi wasfi al-fi'li. Ya, dan beliau dalam sebagian ungkapan ketika mengatakan orang itu telah beriltizam ya dengan hatinya tapi tidak dengan perbuatannya, maka beda dua redaksi tadi. Dia tidak melakukannya, tidak menjadikannya kafir, tapi kalau tidak beriltizam, tidak meyakini kewajibannya, itu yang kafir. Beliau berkata, "Tsumma lam yaj'alhu mukafir lidzati bal bi amrin akhar aqdi wa qala ba'da naql al-mutaqaddim alla yajhad wujubaha." Ya, Ibnu Taimiyah menjelaskan kembali ucapan tadi, tidak beriltizam maksudnya tidak meyakini kewajibannya atau mendustakan akan kewajibannya. Lakin mumtani' min al-iltizam fi'liha kibran aw hasanan aw bughdan lillahi wa rasulih. Namun kalau orang itu tidak melaksanakan perintah Allah karena kesombongan, karena hasad, karena benci kepada Allah dan Rasulnya, maka ini yang dikatakan orang itu tidak beriltizam, yang hukumnya kufur akbar. Ya, orang itu sholat, namun dalam hatinya benci sholat. Apa hukum orang ini? Apa hukumnya? Kufur akbar. Meskipun dia sholat, apalagi enggak sholat, sudah benci enggak sholat lagi, ya double. Namun seandainya dia sholat, namun dalam hatinya dia benci dengan sholat, kata Syekh Utsaimin, bedakan antara benci dengan ada rasa malas berat. Paham ya? Ya, orang mau sholat subuh kadang apalagi jamnya sudah maju sekarang kan? Kadang mau melek, buka mata itu berat meskipun adzan sudah sangat keras ya. Ini nggak bisa dikatakan benci, nggak bisa dikatakan kafir. Beda dengan dalam hatinya dia benci dengan syarat-syarat. Cuma salat sebagaimana orang munafikin. Ya, mereka yukhadi'una Allah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dalam hatinya ada kebencian, nifaq. Ini yang menjadikan orangnya keluar dari al-Islam. Makanya Allah berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci syariat Allah, hukum Allah, maka batal semua amal perbuatan mereka. Sekali lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan yang dimaksud orang itu beriltizam, berbuat namun tidak melakukannya, maksudnya dia meyakini kewajibannya namun tidak melaksanakan. Nah, kalau dia tidak beriltizam dalam hati, maka dia kafir meskipun seandainya dia melaksanakan. Walakinna mumtani'un anil iltizam fi'li istikbaran aw hasan li rasul aw asabiyatan li dinihi aw bughdhan lima jabi rasul sallallahu alaihi wasallam fa hadha aidan kufrun bil ittifaq. Fa inna iblis lamma taraka sujud al ma'mur bihi lam yakun jaidan lil ijab fa inna Allah taala basyara bil khitab wa inna ma'aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ringkasnya, iblis meninggalkan perintah Allah, tidak mau sujud kepada Adam, bukan karena mendustakan, namun meninggalkannya karena sombong. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Maka ini yang disebut tadi,
salah satu bentuk kufur besar al-kibr atau al-istikbar, kufur kesombongan. Seandainya dia melaksanakan, tapi kalau dia dalam hatinya tadi ada kesombongan menolak perintah Allah, tetap dikatakan apa? Kufur akbar. Nah, intinya falahid anna lam yajal tarkal iltizamil fi'li mukaffiran lidzati balil itiqad al-kufri alladhi ihtafa bihi wa huwal kibr wal hasad au budullah wa rasul. Intinya kata-kata Syekhul Islam, orang itu kalau beriltizam maksudnya meyakini kewajibannya. Kalau Syekhul Islam mengatakan orang itu tidak beriltizam dan dia kafir, maksudnya tidak meyakini akan kewajiban berhukum dengan hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Paham dong? Fa bihadza yatabayyan bijalam anna tarkal iltizam laisa tarkal fil bal tarkal i'tiqad. Dari sini intinya meninggalkan iltizam maksudnya itu meninggalkan keyakinan, bukan meninggalkan perbuatan. Makanya tadi kalau ada kata-kata, oh orang ini multazim, ketika melihat penampilannya sunnah, itu keliru. Karena iltizam itu berkaitan dengan apa? Dengan hati. Sekali lagi, ini yang wajib dipahami. Maka ini bahayanya gagal paham, ya, berbahaya. Apalagi yang berkaitan dengan qala Allah wa qala Rasul ataupun ucapan para ulama. Fayuqalu makna tarkul fi'li lidafin aqdikal iba wal istighbar la mujarrad tarki kama taqaddama fi ibratil Imam Taimiyah lama qala lakinna mumtani mi iltizam fi'liha kibran aw hasan aw bughdhan lillahi wa rasulih. Maka sekali lagi yang dimaksud dengan kufur akbar kalau meninggalkan iltizam dalam hati, ya seperti tadi bentuk-bentuk kekafiran besar, iba, sombong, bukan sekedar hanya meninggalkan perintah Allah. Orang nggak zakat misalnya, apakah kafir? Orang nggak menunaikan zakat, mungkin mobilnya luar biasa, banyaknya, rumahnya mewah, tapi nggak pernah mengeluarkan zakatul mal. Apakah kafir? Sudah 20 tahun loh. Sudah 20 tahun dia nggak bayar zakat. Maka tadi kembali kepada hatinya dulu. Kalau dia meyakini kewajibannya, namun karena bakhil, tidak kafir keluar dari al-Islam. Namun kalau dia tidak meyakini akan kewajiban zakatul mal misalnya, maka dia apa? Kufur, keluar dari Islam. Namun sekali lagi ini apa? Hukum secara umum, bukan menunjuk personnya. Kemudian kata Syekh, wa fasaltu hada wa wasaqtu fi kitabi tadhirul arja min mukhalafati safar al-hawali fi kitabi dhiratul irja. Dan kata Syekh, aku telah memperinci pembahasan ini dalam kitabku, yaitu tadi Tadhirul Arja min mukhalafati safar al-hawali fi kitab dhiratul irja. Bantahan khusus terhadap Dr. Safar Hawali dalam kitabnya Dhiratul Irja. Jadi Safar Hawali ini muridnya Muhammad Qutb, punya buku, kalau nggak salah disertasi doktornya itu berkaitan dengan fenomena murji'ah. Dibahas di situ apa? Dosa riba kalau terus dilakukan mengeluarkan dari Islam, dengan kaidahnya tadi, yang terus-menerus berbuat dosa sama dengan apa tadi? Mendustakan hukum Allah. Yang mendustakan hukum Allah berarti itu matematikanya, rumusnya Dr. Safar Hawali, dan sampai tadi orang ini pun akhirnya menuduh Syekh Albani murji'ah, karena Syekh Albani berpendapat orang yang tidak sholat selama meyakini kewajibannya itu tidak keluar dari Islam. Padahal Syekh Albani hanya mengikut pendapat ulama sebelum beliau, yaitu di antara itu siapa? Imam Asy-Syafi'i. Makanya kata Syekh Abdul Salam Barjas dalam kitabnya Damul Irja, kalau Anda menuduh Syekh Albani atau yang lainnya murji'ah karena tidak mengkafirkan orang yang nggak salat meskipun dia meyakini kewajibannya, maka silakan tuduh juga Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, karena Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang nggak salat. Nah, paham tuh? Sebelum kita
lanjutkan atau bahkan kita tutup, barangkali ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, Anda teruskan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti apa ini? Nggak paham atau apa? Cuma dua kemungkinan, nggak paham atau apa? Ya, semoga paham. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala, wa dzakara Syekh Al-Albani anna tarkal hukmi bi ghairi ma anzalallah kufrun asghar. Syekh Al-Albani menyebutkan tidak berhukum dengan hukum Allah itu kufur kecil. Walam yufarriq baina tasyri'il am wa ghairihi. Dan beliau tidak membedakan apakah berhukum dengan satu hukum selain hukum Allah atau hukum yang umum. Dan ini sudah saya sampaikan, di antara syubhat kelompok Khawarij sekarang ini, mereka mengatakan ucapan tidak berhukum dengan hukum Allah itu kufur kecil, itu kalau berkaitan dengan 1-2 kasus. Paham ya? Tapi kalau secara umum tidak berhukum dengan hukum Allah, itu kafir keluar dari, itu di antara syubhat mereka. Dan ini sudah kita bahas, kita sudah jawab. Apa jawabannya? Ada yang ingat? Nah, ada yang ingat enggak? Bagaimana cara membantahnya? Atau antum oke-oke saja? Oh ya betul juga ya. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi asyubah khotof, syubah sangat luar biasa bahayanya. Kalau kita nggak punya benteng yang kokoh, jawaban-jawaban ulama seperti ini bisa terpengaruh. Dan sudah ada yang terpengaruh juga sebetulnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, apa jawabannya? Kata Syekh, ini ringkasnya, jawabannya kita tanya, apa dalil kalian mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kalau itu at-tasyri' am, secara hukum umum? Pasti kembalinya kepada Al-Maidah 4. Maka kita kembalikan kepada tafsirnya siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan faulaika humul kafirun kufrun asghar. Paham ya? Jadi intinya sebetulnya sama saja dengan Khawarij terdahulu. Cuma mereka sekarang ditambah-tambahi retorika, ditambah-tambahi dengan bahasa-bahasa yang lebih indah dan seterusnya. Intinya tadi kembalikan nantinya kepada tafsir Ibnu Abbas. Beliau mentafsirkan faulaika humul kafirun, yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, maksudnya kufur kecil. Cuma sekali lagi sekarang luar biasa ditambah-tambah, dibumbu-bumbui dengan yang lainnya biar keluar dari bantahan ahli sunnah tadi. Padahal tetap ahli sunnah membantah, tidak pernah berhenti. Wa wafaqa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyepakati ucapan Syekh Albani yang tidak mengkafirkan undang-undang buatan, hukum buatan manusia. Meskipun secara hukum umum tetap tidak dikafirkan, dikeluarkan dari Islam. Bahkan kalau mau lebih mantulnya, insya Allah, alhamdulillah sudah pernah menerjemahkan dialog Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan sebagian dai-dai, terutama dari kelompok Harokah di Saudi Arabia. Ada Salman Al-Auda, ada mungkin juga Dr. Safar Hawali, Ait Al-Qarni, dan yang lainnya. Mereka ingin menyerang Syekh bin Baz, istilahnya dikeroyok, syubhat-syubhat mereka dikeluarkan, masalah tadi at-tabdil, masalah at-tasyri'ul am dan sebagainya. Tetap Syekh bin Baz, kata para ulama, seperti gunung yang kokoh, tetap dengan prinsipnya yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ada perinciannya, tidak kafir mutlak keluar dari Islam. Dan beliau mengatakan selama tidak menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah, tidak kafir. Tetap dikasih dari arah sini, arah sana, tetap beliau dengan pendiriannya sebagaimana as-salafus saleh. Alhamdulillah sudah pernah kita sekali lagi terjemahkan dan kita posting di Telegram atau FB kita sekitar tahun 2021. Nanti lihat lagi. Yaitu judulnya Dialog Al-Allamah Syekh bin Baz tentang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa edisi. Itu kutip kecil yang ditranskrip oleh sebagian masyayikh dan alhamdulillah sudah kita terjemahkan. Intinya syubhat masanya banyak sekali. Hati-hati kalau sudah keserempet satu,
Ya sudah, na'udzubillah ma'asalamah sudah. Nah, kata Syekh bin Baz ya setelah membaca fatwa Syekh Albani tentang tidak kafirnya orang yang berhukum dengan hukum Allah secara mutlak meskipun hukumnya umum, kata Syekh bin Baz, ittala'tu alal jawabin mufid al-qayyim alladzi tafaddala bi sahibul fadilah Syekh Muhammad Nasir Albani wafaqahullah. Kata Syekh bin Baz, aku telah membacakan jawaban yang sangat berharga, yang sangat lurus yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Nasir Albani rahimahullah. Ini ulama besar abad ini sangat amat memuji, merekomendasi Syekh Albani rahimahullah. Namun sekarang terutama di Saudi Arabia muncul golongan orang-orang yang naudzubillah min dzalik menuduh Syekh Al-Albani murji'ah. Di antaranya salah satu dosen di Universitas Islam Madinah dulu pernah mengajar kita, namanya Syekh Abdullah Al-Jarbu. Ya, maka kalau antum mungkin lewat terjemahan ucapan dia, hati-hati. Ya, Abdullah bin Abdurrahman Al-Jarbu dulu pernah ngajar kita Babul Iman waktu kita masih kelas 1 ya di Universitas Islam Madinah. Kita dulu yakin, dulu kita mengira ya bahwasanya dia salafi tulen, dan hampir semua rata-rata mahasiswa salafi dari Indonesia demikian sama ya persangkaannya, dia salafi. Syekh Jarbu salafi, bahkan pernah diundang seminar ya di antara mahasiswa Indonesia dulu. Karena apa? Keyakinan kita dia tamu sekarang berubah. Ya, maka sekali lagi apa? Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala ini. Sekarang dia gencar ya, kalau di YouTube itu gencar mengatakan Syekh Albani murji'ah. Paham ya? Hati-hati, yang dari Medina ada yang ruwet, demikian pula yang di mana tadi? Di Mekah Ummul Qura, Safar Hawali, doktor dari Ummul Qura, ini doktor Jarbu juga dari apa? Arab Saudi Madinah. Semuanya apa? Dal wa adal. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati, ukurannya bukan Madinah Mekah, ukurannya bukan dokter, ukurannya bukan ya Universitas Islam Madinah, bukan Ummul Qura, ukurannya qala Allah wa qala Rasul. Kalau mau tahu al-haq sesuai dengan pemahaman as-salaf. Ini sekali lagi Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Utsaimin, ulama-ulama besar, tidak ada yang ya menuduh Syekh Albani murji'ah. Adapun kalau ada yang dipakai oleh Jarbu dan sebagainya, ini sekedar tuduhan-tuduhan dosa atau kesalahpahamannya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, aku telah melihat jawaban yang sangat berharga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasir Albani rahimahullah, al-mansur fi jaridati Syarqil Ausat wa sahifatil muslimun alladhi ajaba bi fadilatu, yang diterbitkan oleh koran ya, koran di Timur Tengah Syarqul Ausat atau koran Al-Muslimun. Alladhi ajaba bi fadilatu man salau an takfiri man hakama bi ghairi ma'azallah min ghairi tafsil. Beliau menjawab pertanyaan sebagian orang yang mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak tanpa perincian. Fa'alfaituha kalimatan qayyimah qad asaba fiha al-haqqa, dan aku mendapati jawaban Syekh Albani itu benar ya, wasalaka fiha sabilal mu'minin, dan beliau mengikuti jalannya para salafus saleh. Wa awdaha wa faqallah annahu la yajuz li adin minan nas an yukaffir man hakama bi ghairi ma'azallah bi mujarradil fi'li min duni an ya'lam annahu istahala dzalika bi qalbi. Ini inti pembahasannya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwasanya Syekh Albani jawabannya, tidak boleh seorang pun mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah hanya karena perbuatannya, hanya karena meninggalkan hukum Allah, selama dia tidak tahu orangnya itu menghalalkan dengan hatinya. Sekali lagi, kalau orang itu masih meyakini wajib berhukum dengan hukum Allah, tapi dia ya karena nafsu, ya karena uang suap atau yang sebagainya, dia berhukum dengan selain hukum Allah, maka hukumnya kufur asghar. Dan ini juga dinukil oleh Syekh Abdul Aziz tentang ucapan Syekh bin Baz tentang perincian masalah itu. Di antaranya beliau mengatakan,
Man qala anna ahkum bihada ya'ni al-qanun al-wada'i li'annahu afdal min syariat islamiyah fa huwa kafirun kufrun akbar. Barang siapa mengatakan aku berhukum dengan hukum buatan manusia dan aku yakini itu lebih afdal, lebih utama dari syariat Islam, maka itu kafir, keluar dari Islam, kufur besar. Man qala ana ahkum bihada li'annahu mislu asy-syariatil islamiyah fal hukmu bihada jaiz wa bi syariati jaiz fa huwa kafirun kufran akbar. Kalau ada orang mengatakan aku berhukum dengan hukum buatan manusia selain hukum Allah dan aku meyakini hukum Allah dan hukum manusia sama, boleh dua-duanya diterapkan, ini kufur akbar. Yang ketiga kata beliau, man qala ana ahkum bihada wal hukmu bi syariat islamiyah afdal lakin al hukm bi ghairi ma'zallah jaiz. Aku meyakini hukum Islam itu lebih baik, tapi nggak apa-apa juga berhukum dengan hukum barat. Maka apa? Kafir, keluar dari Islam. Ya. Yang keempat kata beliau, man qala ana ahkum bihada wa huwa ya'taqid anal hukma bi ghairi ma'zallah la yajuz. Aku berhukum dengan selain hukum Allah, tapi aku meyakini sebetulnya nggak boleh. Maka kata beliau, ini apa? Kufrun la yakhruju minal millah. Orang itu tidak keluar dari Islam. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, ini masih agak lumayan sambungannya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.